Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang saya akan melaksanakan kegiatan supervisi sekolah. Di mana supervisi sekolah itu ada 3 kegiatan. Yang pertama itu pra observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Sekarang saya bersama Pak Nandi. Assalamualaikum. Pak Nandi merupakan guru mata pelajaran IPS di SMP Negeri 8 Rambang Kuang. Kegiatan yang pertama ini saya akan melaksanakan pra observasi. Adapun kegiatan tahapan pra observasi ini bertujuan untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Dan mengapa pra observasi ini dilakukan? Tujuannya untuk supaya Bapak lebih siap dan bisa mempersiapkan pembelajaran yang maksimal. Terkait pra observasi ini, saya ada beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama itu, apa tujuan pembelajaran yang Bapak akan sampaikan di kelas nantinya? Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan terkait dengan materi kedatangan masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, Islam itu berasal dari mana, kemudian kapan Islam itu masuk ke Indonesia, dan adakah bukti-bukti bahwa Islam pernah masuk ke Indonesia di abad-abad ke berapa misalnya, seperti itu. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan ya? Iya. Terus pertanyaan yang kedua itu bagian pengembangan, Pak. Bagian. Iya, apa yang ingin Bapak kembangkan pada saat pembelajaran nanti di kelas? Yang ingin saya kembangkan terkait dengan kegiatan pembelajaran di kelas, seperti halnya pada kegiatan-kegiatan sebelumnya, itu adalah tentang minat belajar siswa. Karena saya lihat minat belajar siswa itu masih, atau sebagian kecil siswa itu minat belajarnya masih rendah. Artinya beberapa siswa itu kurang tertarik dengan materi pembelajaran yang saya sampaikan. Seperti itu. Jadi terfokus pada minat belajar, Pak ya? Iya. Terus pertanyaan yang terakhir itu, Pak, dari strategi pembelajaran, Bapak menggunakan strategi apa, terus model pembelajaran yang seperti apa, dan metode pembelajaran yang bagaimana yang Bapak terapkan nantinya di kelas? Intinya karena berkaitan dengan pengembangan minat belajar, berarti strategi yang harus saya gunakan adalah strategi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Nah, untuk model pembelajaran itu saya akan mengembangkan model PBL atau Problem Based Learning. Jadi saya memberikan masalah yang akan dipecahkan oleh peserta didik nantinya dengan media-media yang menarik seperti media PowerPoint interaktif. Jadi nanti saya menampilkan gambar-gambar sehingga siswa tertarik, dan ada sebagian game-game yang disertai dengan saya memasukkan juga tipak nantinya seperti permainan word well untuk kegiatan persepsi, dan pada kegiatan evaluasi itu saya memasukkan quizzes dengan disertai evaluasinya pakai quizzes. Jadi mereka lebih tertarik dan lebih menarik kegiatan pembelajaran. Sangat menarik, Pak ya. Terus kapan nih kegiatan ini akan kita laksanakan? Bapak ada waktu hari apa? Rencana untuk pelaksanaan itu akan dilaksanakan hari Senin ini di jam kedua. Jam kedua, Pak ya? Iya. Baik, mungkin ini saja pra observasi kita sampai nanti di kelas, Pak ya? Iya. Pada kegiatan observasi kelas. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Jangan lupa kita mengucap syukur karena kita masih dapat berkumpul di sini di sekolah kita dalam rangka kegiatan pembelajaran seperti biasa. Siapa yang biasa memimpin doa ketua kelas? Siapa? Ya, pimpin doa. Silakan. Marilah kawan-kawan kita sebelum belajar gimana kegiatan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
rajin ya seperti biasa. Ya, kita lanjut. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak pengen meskipun hari sudah siang kita belajar jam terakhir pada siang hari ini, Bapak pengennya kita belajar itu tetap semangat. Maka dari itu Bapak minta untuk berdiri semuanya. Silakan berdiri. Ya. Nah, sudah siap? Kita supaya bersemangat, supaya bergairah. Hari ini kita tepuk semangat terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Silakan tepuk semangat sekali saja. Tepuk semangat. Semangat. Iya, luar biasa. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, Bapak mau tanya, pelajaran kita di minggu lalu tentang apa? Kerajaan Ya, kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia itu yang pertama sekali kerajaan apa? Kerajaan Kutai, benar sekali. Kemudian di daerah kita itu ada satu kerajaan terkenal di Provinsi Sumatera Selatan. Kerajaan ini merupakan pusat penyebaran agama Buddha di masa itu terbesar, bahkan se-Asia Tenggara. Nah, Bapak pengen tanya, kerajaan apakah itu? Sriwijaya. Iya, kerajaan Sriwijaya. Bahkan Sriwijaya sekarang menjadi salah satu ikon daerah kita, yaitu ikon sepak bola kita, klub Sriwijaya FC. Baik, untuk pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang masuknya agama Islam di Indonesia. Pernah tidak kalian merasa bangga menjadi umat agama Islam? Karena sesuai dengan ajaran kita, agama satu-satunya yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah agama Islam. Dan perlu berbangga lagi karena apa? Karena di negara kita Islam merupakan agama terbesar di Indonesia. Benar. Jadi Islam di Indonesia merupakan salah satu agama terbesar. Iya. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu agar kalian tahu atau manfaat belajar kita agar kalian tahu Islam itu berasal dari mana. Kemudian kapan Islam itu masuk ke Indonesia dan juga Islam itu ada tidak bukti-bukti bahwa Islam itu masuk ke Indonesia. Itu manfaat kita belajar hari ini dan tujuannya juga di situ. Jadi rugi kalau kalian tidak belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena ini agama kita. Oh, nanti setelah belajar ini dari sini agama kita berasal. Pada tahun ini agama kita masuk ke Indonesia dan ini alasan Islam dulu menyebar sampai ke negara kita yaitu negara Indonesia. Biasa, Bapak akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Tadi sudah Bapak share nama kelompok-kelompoknya. Bapak minta untuk duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang telah Bapak bagikan. Silakan. Bapak akan menayangkan video pembelajaran terkait dengan masuknya agama Islam di Indonesia. Apakah tayangannya jelas? Ya. Sebelum Bapak lanjutkan video yang akan Bapak putar, Bapak minta anak-anak silahkan siapkan kertas atau buku tulisnya, kemudian siapkan pena, catat informasi-informasi apa saja yang ada di dalam video tersebut. Ngerti? Selanjutnya Bapak pengen tahu dari video tadi kira-kira apa yang kalian dapat. Video tadi berisi tentang apa?
Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Sekarang Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik terlebih dahulu dari masing-masing kelompok. Nah, di situ sudah Bapak tulis halaman kedua dari LKPD. Di LKPD halaman kedua tersebut ada 4 permasalahan yang berhasil kita orientasi. Kemudian dari 4 permasalahan tersebut, maka Bapak akan membagi kalian masing-masing kelompok untuk menyelesaikan satu masalah yang terpilih. Yang pertama tadi, kenapa Islam masuk ke Indonesia? Kelompok kedua, sejak kapan agama Islam masuk ke Indonesia? Kelompok ketiga, kemudian agama Islam berasal dari daerah mana? Dan kelompok keempat, menyebutkan atau menjelaskan, menganalisis tentang bukti-bukti masuknya agama Islam ke Indonesia. Kalian kelompok ketiga dan kalian kelompok keempat. Bapak mau tanya terlebih dahulu. Sebelum Bapak yang menunjuk langsung, Bapak pengen tahu nih, kelompok mana yang mau tampil duluan? Yang berani tampil duluan Bapak beri plus nilainya nanti. Kelompok 1. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang diskusi kami yang bertema kenapa agama Islam masuk ke Indonesia. Selain berdagang, mereka juga dapat sembari membawa ajaran agama, termasuk agama Islam. Seiring berjalannya waktu, para pedagang Islam di Sumatera kemudian membentuk permukiman atau perkampungan sendiri yang dinamai Kampung Barus. Yang presentasi dari saya, mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 2, silakan. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan sejak kapan agama Islam masuk ke Indonesia. Pada abad ke-7 Masehi, pendapat pertama menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dulu untuk kelompok 2 Bapak beri. Terus untuk semuanya, terutama kelompok yang berani tampil pertama sekali. Itulah tadi hasil dari presentasi dan diskusi kita semua yang ada di sini. Apakah masih semangat anak-anak? Coba untuk melihat masih semangat atau tidak. Mari berdiri lagi. Kita coba tepuk semangat satu kali lagi. Sebelum memulai evaluasi, silakan tepuk semangat. Silakan dibuka WA grup kita. Bapak akan mengirimkan linknya di WA. Kode gamenya 484393. Silakan yang sudah masuk silakan dikerjakan. Tepuk tangan untuk kelompok 1, jumlah benarnya 9 dan salah 1. Gitu. Kelompok 2 sudah. Cepat. Kelompok 3, 4 sudah kan? Kelompok 3 sudah. Nilainya bagus juga, alhamdulillah. Dengan berakhirnya evaluasi pada hari ini untuk kegiatan pembelajaran kita, maka sudah selesai. Sebelum Bapak menyelesaikan atau sebelum kita menyelesaikan pembelajaran pada hari ini, Bapak pengen tanya, ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan berdiri. Moza. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan mulai berkembang pada abad ke-11 dibuktikan dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun dan mulai maju pada abad ke-13 dibuktikannya dengan adanya makam Malik Al-Saleh. Ya benar. Tepuk tangan dulu untuk Moza. Baiklah, jadi Islam masuk ke Indonesia itu sekitar abad ke-7, mulai berkembang abad ke-11 dan Islam maju, artinya perkembangannya sudah semakin pesat ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam mulai dari abad ke-13. Ya benar. Baik, Bapak akhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin menyampaikan dulu bahwasanya pembelajaran kita minggu yang akan datang yaitu tentang perkembangan Islam di Indonesia. Baik, itu saja. Silakan belajar di rumah, pelajari tentang perkembangan Islam di Indonesia. Bapak minta ketua kelasnya Lingga pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum pulang, marilah berdoa. Berdoa mulai. Ya, dengan telah selesai kita membacakan doa, berarti pembelajaran hari ini berakhir. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali lagi pada kegiatan kita supervisi sekolah. Pada kegiatan ini saya akan melaksanakan pasca observasi. Jadi kegiatan ini dilakukan setelah observasi kelas observasi kelas yang dilakukan oleh Pak Nandi. Ya. Baiklah Pak Nandi, pasca observasi ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Pak Nandi. Ya. Pada saat observasi apa yang dirasakan ketika observasi di kelas tadinya? Ketika diadakan observasi itu saya sangat senang karena menambah motivasi saya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sebaik-baiknya, sehingga kegiatan pembelajaran saya tersebut memang benar-benar tercapai.
Benar. Terus dalam kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas tadi, adakah kendala pada saat pelaksanaan? Ada siswa yang kurang mampu dalam mencapai pembelajaran atau bagaimana? Menurut saya tidak ada, karena apa yang saya ajarkan, apa yang saya laksanakan dan saya lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Jadi alhamdulillah tadi tujuan pembelajaran itu tercapai sesuai dengan keinginan pembelajaran yang dilaksanakan. Jadi secara keseluruhan sudah baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya. Baiklah, kalau seperti itu saya rasa pembelajaran yang dilakukan Pak Nandi sudah baik dan semoga lebih bisa lagi meningkatkan kemampuan dalam pembelajaran di kelas, Pak ya. Mungkin itu saja supervisi yang kita lakukan. Tadi kemarin kan sudah kita melaksanakan praobservasi dan observasi dan observasi. Dari kegiatan tersebut saya ucapkan terima kasih atas partisipasi yang Pak Nandi lakukan. Sama-sama. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.